List itu sangat bagus loh. Kenapa ya mereka itu tidak memberinya screen time yang banyak dan juga waktu bernyanyi yang banyak? Annyeonghaseyo, Yusul Kim Imnida, and welcome back lagi to my YouTube channel. Dan teman-teman yang sudah ngeklik video ini, thank you so much ya. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Anyway, buat yang berpuasa, semangat ya teman-teman. Jangan loyo-loyo. Well guys, dalam video kali ini tuh seperti biasa ya, kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun nih, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan teman-teman, seperti inilah berita yang sudah aku persiapkan untuk kalian semua. Silahkan menyaksikan. Well guys, untuk berita pertama kita akan membahas dulu tentang kontroversi line distribution dari IVE di lagu Kids yang dianggap tidak adil. Comebacknya girl group populer IVE itu telah membawa kegembiraan dan antisipasi penggemar untuk musik baru mereka. Dan jujur, aku secara pribadi itu juga sangat menunggu banget comeback dari IVE. Dan untuk lagu Kids, jujur li teman-teman, lagunya bener-bener bagus banget. Kayak sekali denger itu langsung nyantol sih, sumpah aku suka banget sama lagu yang satu ini. Tapi sangat disayangkan banget, untuk comeback IVE kali ini itu seperti ternodai oleh salah satu kontroversi, yaitu tentang kontroversi tidak adil. Dan untuk kontroversi itu bermula dari fakta bahwa untuk List yang merupakan main vokal di grup tersebut secara signifikan memiliki line yang lebih sedikit dibandingkan dengan member yang lain. Dan ternyata nggak cuma line distribution doang yang sedikit, tapi screen time dari List itu juga benar-benar dikit banget di musik videonya. Dan dapat kalian perhatikan bagaimana line distribution dari IVE yang Kids. Ini aku ambil dari salah satu channel YouTube, namanya adalah Coming K-pop. Dimulai dari Wonyoung. Wonyoung itu memiliki line distribution sampai 22 detik. Kalau untuk ISO itu memiliki 19 detik, Eugene 23,6 detik, Ray memiliki 21 detik, List 5,8 detik teman-teman, dan juga untuk Gaeul itu 22,7 detik. Dan jujur li, ini baru pertama kali aku melihat ada main vokal yang line distribusinya itu sampai 5,8 detik dan lebih sedikit dari member yang lain. Jujur nggak paham lagi sih, mungkin kalau List ngisi di bagian rap atau ngisi di bagian visual mungkin aku dapat paham kenapa dia memiliki line yang sedikit. Tapi dikarenakan dia ini merupakan main vokal, agak cukup mengherankan sih tentang hal yang satu ini, jujur deh. Dan teman-teman, biasanya kalau dalam kasus grup lain, ketika ada member yang mendapatkan line distribution yang sedikit, biasanya mereka itu akan diberikan screen time yang lumayan. Nah, kalau untuk List ini, itu udah line distribusinya sedikit ditambah dengan screen time yang sedikit. Nah, ini yang membuat banyak banget dari penggemar, terutama yang menggemari List, itu menjadi kecewa banget. Makanya teman-teman jangan heran kalau di sosial media, terutama di Twitter, itu udah banyak banget yang protes mengenai hal ini. Banyak banget yang bilang, ayo dong kasih List juga waktu, ayo dong adil jadi agensi. Pokoknya banyak banget nih teman-teman komentar-komentar dari netizen dan juga penggemar yang dapat kalian lihat di Twitter. Dan aku akan membacakan saja beberapa komentar dari netizen Korea yang sudah menyoroti masalah yang satu ini. Untuk komentar pertama dia bilang kayak gini, apakah dia seorang penyanyi hantu atau semacamnya? Mereka memberikan line yang sangat sedikit. What? Itu cuma 5,8 detik. Itu sangat singkat sih. Mengapa mereka melakukan ini ya kepada List? Gak tau juga sih, heran juga teman-teman. Apakah mereka memiliki perasaan buruk terhadap List? We don't know juga. Bukankah List vokalis utama ya? Dia bernyanyi dengan sangat baik padahal, tetapi dia hanya mendapatkan line yang sedikit ya. Saya berpikir Anda tidak bisa melihat List setelah bagian awal. Sekarang saya mengerti kenapa. Dia memiliki begitu sedikit waktu. List itu sangat bagus loh. Kenapa ya mereka itu tidak memberinya screen time yang banyak dan juga waktu bernyanyi yang banyak? Mereka benar-benar menjaga gadis paling berbakat di belakang. Kurasa mereka tidak memikirkan kualitas lagunya deh. Suaranya sangat bagus loh. Kenapa ya dia tidak mendapatkan lebih banyak bagian? Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan kalau kita membicarakan tentang bagaimana List yang diperlakukan tidak adil, sebenarnya ini bukan pertama kali ya kita ngebahas tentang topik yang satu ini. Beberapa bulan sebelumnya aku juga sempat ngebahas tentang bagaimana topik mengenai List yang diperlakukan tidak adil. Kita ambil contoh selama promosi IVE dengan Afterlife di program musik selama 2 minggu nih, fans itu memperhatikan ternyata List itu belum dijadikan ending fairy. Oh my god. Dikarenakan itu teman-teman, fandom juga mulai memanggil Starship Entertainment di Twitter dengan mengadakan pesta hashtag atau party hashtag menggunakan List ending fairy. Dan kalau kita berbicara mengenai ending fairy, sebenarnya agensi tidak ambil bagian sih, karena penentuan untuk memilih seorang member untuk dijadikan ending fairy adalah dari pihak music show-nya sendiri teman-teman. Ending fairy juga beberapa belakangan terakhir itu mulai pro kontra loh, karena terkadang pembagiannya itu tidak adil. Emang bener sih, ada beberapa member yang kerap mendapatkan banyak ending fairy, sedangkan ada beberapa member yang bahkan tidak dijadikan ending fairy. Selain itu, biasanya ya untuk member yang akan mendapatkan ending fairy, mereka itu mendapatkan tekanan loh teman-teman.
tekanannya itu kayak nanti pas gue selesai nih gue ngapain ya gitu. Nanti pas gue selesai gue harus menjaga napas gue biar gue nggak ngos-ngosan. Padahal mereka itu udah ngos-ngosan banget loh teman-teman. Dan mereka kayak nahan napas mereka supaya mereka itu terlihat bagus gitu loh di saat penutupan. Jadi meskipun ada member yang memang mendapatkan ending fairy, bukan berarti mereka juga enak-enak aja ya enggak. Tapi mereka juga mendapatkan tekanan dan juga harus melakukan yang terbaik di saat mereka melakukan ending fairy. Kemudian beberapa netizen juga mengungkapkan mereka itu lelah nih di saat melihat wajah yang sama menjadi ending fairy, dan beberapa close up yang diambil oleh kameramen beberapa detik lebih lama untuk membuat durasi menjadi sedikit lebih lama ketika ditayangkan. So dengan hal ini tidak heran ya kalau banyak banget dari fans yang tidak suka dan juga tidak senang dengan ending fairy, dan banyak banget yang menyuarakan supaya untuk ending fairy dihapus aja deh dan juga digantikan dengan ending fairy per grup, bukan satu orang member aja. By the way, kalau menurut beberapa kalian gimana nih? Nanti langsung aja ya komen di kolom komentar. Dan aku juga akan terus memantau bagaimana perlakuan dari Starship Entertainment ke Liz ke depannya. Akankah mereka juga terus berlaku tidak adil kepada Liz atau bagaimana? Lanjut, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang Song Hye Kyo yang berusaha keras nih untuk membantu Yoo Ah-in. Pada tanggal 6 Februari 2023, News9 oleh TV Chosu melaporkan berita tentang bintang top anonim bernama A, yang mana untuk A ini telah ditangkap oleh polisi dikarenakan melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkotika. Setelah 2 hari bekerja, agensi Yoo Ah-in, yakni United Artists Agency, mengakui bahwa aktor tersebut adalah Yoo Ah-in dan menyatakan bahwa aktor tersebut diduga menggunakan propofol. Setelah 2 bulan penyelidikan, proses kemudian dilanjutkan dengan hasil yang kontradiktif. Pada tanggal 23 Februari, TV Chosu menyampaikan pembaruan eksklusif tentang tes urin dan sampel rambutnya Yoo Ah-in. Dan pada akhirnya kedua tes itu memberikan hasil yang positif nih untuk penggunaan ganja dan juga propofol. Seminggu kemudian, pemeriksaan yang cermat melaporkan aktor tersebut positif menggunakan 4 zat terlarang, mulai dari propofol, marijuana, ketamin, dan juga kokain. Pemeriksaan medis yang dilaporkan untuk mengenai tingkah propofol dalam aliran darahnya itu hampir mematikan, teman-teman. Kalian tahu nggak sih untuk tingkah propofol yang ada dalam aliran darah Yoo Ah-in itu mencapai 73 kali lipat pada tahun 2021, yang mana ini tuh setara dengan 60 mili untuk setiap kunjungan, atau 3 kali lebih tinggi dari dosis yang sudah dianjurkan. Dan selama skandal ini terus berlangsung, Song Hye Kyo muncul sebagai topik diskusi dikarenakan dia dikabarkan telah menggunakan koneksinya untuk membantu rehabilitasi Yoo Ah-in setelah kontroversi itu. Sebuah sumber berita juga mengungkapkan bahwa dokter dan pengacara menyaksikan sejauh mana Song Hye Kyo membantu Yoo Ah-in. Dia dikatakan telah berbicara dengan para ahli mengenai perawatan untuk sang aktor dan juga menghubungi konsultan hukum ketika Yoo Ah-in melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkotika. Dia bahkan juga mendorong aktor tersebut untuk berkolaborasi dengan para dokter selama perawatan. Ini menunjukkan bagaimana Song Hye Kyo bersedia membantu, tidak peduli bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh sahabatnya tersebut. Di tahun 2021, ketika Song Hye Kyo kembali setelah masa perceraian yang sulit, Yoo Ah-in membagikan foto sang aktris dengan catatan, "Selamat awal yang baru, Song Hye Kyo yang lebih baru." Sebagai tanggapan, sang aktris juga menjawab dengan emotikon hati sebagai cara untuk menunjukkan bahwa dia tersentuh oleh pesan dari Yoo Ah-in. Well, ini adalah definisi bagaimana sahabat sejati. Sahabat sejati tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya di saat mengalami kesulitan. Yoo Ah-in itu telah ada untuk menemani Song Hye Kyo di saat Song Hye Kyo juga melewati masa-masa yang sulit pada kala itu. Dia bercerai dan bahkan dia juga mendapatkan banyak sekali komentar, hujatan, dan juga bahkan fitnah yang kejam. Di sisi lain, untuk Song Hye Kyo juga tidak meninggalkan sahabatnya ketika Yoo Ah-in terjerat dalam kontroversi yang benar-benar besar banget. Dan bahkan kontroversinya ini juga berdampak pada image dan juga karir dari Yoo Ah-in ke depannya. Di sisi lain, menurut industri perfilman pada tanggal 27 Maret, Yoo Ah-in itu sebenarnya mendiskusikan reuni dengan sutradara Voice of Silence yang bernama Hong Lee-jong dalam film baru Revenge Ghost. Sesuai dengan judulnya, Revenge Ghost ini merupakan karya yang mengangkat tema balas dendam. Wih, asik banget ya teman-teman. Namun sayang banget diskusi tersebut dihentikan setelah berita tentang dugaan penggunaan propofol oleh Yoo Ah-in diketahui dunia luar. Di awal kasus, petugas Revenge Ghost sudah dalam posisi menunggu hasil penyelidikan polisi. Namun mereka kemudian menyimpulkan bahwa akan sulit untuk bersatu kembali dengan Yoo Ah-in setelah berita bahwa Yoo Ah-in dinyatakan positif propofol, marijuana, kokain, dan juga ketamin. Well, kita sebagai netizen tidak bisa mencaca teman-teman karena kita juga tidak tahu apa yang sudah dilalui oleh Yoo Ah-in, bagaimana kehidupannya. Intinya yang kita lihat ya cuman berita itu doang. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kita sebagai netizen cuma bisa mendoakan yang terbaik aja ya buat Yoo Ah-in. Semoga dengan adanya masalah ini, Yoo Ah-in dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Keep fighting.
Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Dan aku juga minta maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan semangat beraktivitas. Goodbye.